Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amar Mahruf Sukarno Putra dengan NIM 2503010200030. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari makalah tugas sebelumnya untuk menjadi jawaban UAS. Di sini saya mengambil tema yaitu peran Dewan Komisaris dan Dewan Direksi dalam menjaga integritas good corporate governance. Latar belakangnya, mengapa direksi dan dewan komisaris penting dalam good corporate governance? GCG, Good Corporate Governance atau GCG, mengatur bagaimana perusahaan diarahkan, diawasi, dan dipertanggungjawabkan kepada pemegang saham serta pemangku kepentingan. Sedangkan direksi berfokus pada pengurusan perusahaan, pelaksanaan strategi, pengelolaan risiko, kepatuhan, dan kinerja. Dan untuk Dewan Komisaris, yaitu menjalankan fungsi pengawasan dan memberikan nasihat kepada direksi tanpa mengambil alih tugas operasional. Pembagian fungsi tersebut menciptakan check and balance dan membantu mengurangi risiko penyalahgunaan wewenang. Konsep Good Corporate Governance. GCG merupakan sistem yang mengatur hubungan, kewenangan, tanggung jawab, dan proses pengambilan keputusan dalam perusahaan. Tujuannya bukan hanya untuk memperoleh keuntungan, tetapi memastikan perusahaan dikelola secara bertanggung jawab. 5 prinsip utamanya yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran. Agensi teori menjelaskan bahwa kebutuhan pengawasan karena pemilik dan manajemen dapat memiliki kepentingan serta informasi yang berbeda. Berikut 5 prinsip utama tadi, yaitu transparansi, yaitu informasi yang relevan, akuntabilitas, tanggung jawab yang jelas, responsibilitas patuh peraturan, independensi, bebas dari segala tekanan, dan kewajaran dalam perlakuan adalah perlakuan adil. Peran Dewan Direksi dalam Corporate Governance. Fokus utamanya yaitu pengurusan dan integritas dalam pengambil keputusan. Peran yang pertama yaitu strategi, yaitu menyusun dan menjalankan strategi perusahaan. Yang kedua ada risiko dan kepatuhan, yaitu mengelola risiko dan memastikan kepatuhan. Yang ketiga ada pengendalian internal, memastikan sistem pengendalian internal berjalan. Keempat ada pelaporan, memastikan laporan disusun benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang keenam ada konflik kepentingan, menghindari dan mengungkapkan konflik kepentingan. Yang keenam ada budaya etika, yaitu memberi teladan dan menetapkan standar perilaku yang jelas. Intinya, direksi harus mengambil keputusan berdasarkan informasi yang memadai dan kepentingan perusahaan. Sedangkan untuk peran Dewan Komisaris, fokus utamanya yaitu memberi pengawasan dan pemberian nasihat. Peran yang pertama yaitu pengawasan, yaitu memastikan pengurusan perusahaan berjalan sesuai tujuan, aturan, anggaran dasar, dan prinsip GCG. Yang kedua adalah pemberian nasihat, yaitu memberikan nasihat strategis. Yang ketiga kritis dan independen, yaitu bersikap kritis dan independen ketika menemukan informasi yang tidak konsisten atau risiko yang meningkat. Yang keempat, penjelasan dan evaluasi, yaitu meminta penjelasan dan mengevaluasi kebijakan tanpa mengambil alih tugas direksi. Yang kelima, komite audit, yaitu memanfaatkan komite audit dan komite lain sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Yang keenam, kompetensi, yaitu kompetensi, pengalaman, integritas, dan independensi menjadi faktor penting agar pengawasan efektif. Pengawasan yang hanya bersifat formal dapat membuat fungsi komisaris tidak efektif. Jadi memang harus benar-benar dilakukan pengawasan, tidak hanya bersifat formal. Hubungan direksi dan dewan komisaris, yaitu dengan membangun check and balance. Dewan direksi mengurus perusahaan, menjalankan strategi, mengelola risiko, menjalankan kontrol, dan menyusun laporan.
Sedangkan Dewan Komisaris mengawasi dan memberi nasihat, yaitu dengan meminta informasi, mengevaluasi kebijakan, mengawasi resiko, dan menindaklanjuti temuan. Apabila hubungan tersebut berjalan dengan lancar dan benar, akan terjalin komunikasi yang terbuka, terjadi dokumentasi keputusan, laporan manajemen lengkap, tindak lanjut rekomendasi, dan agenda rapat jelas. Mekanisme menjaga integritas GCG. Yang pertama yaitu pengendalian internal. Eh, dan direksi yaitu membangun kontrol, peran Dewan Komisaris. Komisaris menilai kecukupan dampaknya, mengurangi resiko kesalahan dan fraud. Yang kedua, manajemen risiko. Seorang direksi mengidentifikasi dan mengelola risiko, sedangkan komisaris mengawasi profil dan respon risiko. Dampak untuk GCG-nya, keputusan menjadi lebih terukur. Yang ketiga, pelaporan. Dewan Direksi menyusun laporan dengan benar dan tepat waktu. Dewan Komisaris menelaah kualitas informasi. Dampak untuk GCG yaitu meningkatkan transparansi. Yang keempat, ada konflik kepentingan. Dewan Direksi mengungkapkan dan menghindari. Untuk Dewan Komisaris mengawasi proses keputusan. Dampak untuk GCG yaitu menjaga independensi. Yang terakhir, yang kelima, etika dan kepatuhan. Dewan Direksi menjaga budaya kepatuhan. Untuk Dewan Komisaris mengawasi penerapan dan GCG memperkuat integritas. Tantangan dalam praktik GCG. Yang pertama yaitu konflik kepentingan. Dapat mempengaruhi objektivitas keputusan, perlu pengungkapan dan pengawasan independen. Yang kedua ada asimetri informasi. Komisaris dapat terlambat mengetahui masalah. Direksi perlu memberi informasi lengkap dan tepat waktu. 3. Tekanan target. Orientasi jangka pendek. Dapat mengabaikan resiko, kepatuhan, dan keberlanjutan. 4. Ada kompetensi. Yaitu anggota organ perusahaan perlu terus memperbaharui pengetahuan sesuai dengan perubahan bisnis, teknologi, dan resiko. OECD 2023 menekankan tanggung jawab Dewan, pengungkapan, transparansi, keberlanjutan, dan ketahanan. Dalam makalah saya melampirkan studi kasus mengenai PT Garuda Indonesia Persero Tbk. Di sini dalam studi kasus tersebut ditemukan di laporan keuangan tahun 2018. OJK, temuan OJK. OJK memeriksa penyajian laporan keuangan tahunan per 31 Desember 2018 dan memerintahkan perbaikan serta penyajian kembali. Sanksi yang dikenakan, Garuda dikenai denda administratif sebesar 100 juta rupiah, anggota direksi juga dikenai denda masing-masing 100 juta. Sanksi juga dikenakan secara tanggung renteng kepada direksi dan komisaris yang menandatangani laporan. Pelajaran GCG-nya, integritas pelaporan bukan hanya persoalan teknik akuntansi. Proses review, pengawasan kritis, dan kualitas informasi sebelum laporan dipublikasikan sangat penting. Kasus tersebut menunjukkan pentingnya tanggung jawab direksi dan pengawasan Dewan Komisaris dalam proses pelaporan. Analisis kasus dan rekomendasi, perkuat proses review sebelum laporan keuangan dan laporan tahunan ditandatangani. 2. Dewan Komisaris membahas informasi material secara kritis, bukan hanya menerima laporan secara formal. Yang ketiga, komite audit memantau proses laporan keuangan dan komunikasi dengan auditor. Yang keempat, perkuat kebijakan konflik kepentingan, whistleblowing, dan pengendalian internal. Dan yang terakhir, masukkan integritas, kepatuhan, risiko, dan kualitas pengawasan dalam evaluasi kinerja, direksi, dan komisaris. Kesimpulan, yang pertama terkait pembagian peran. Direksi bertanggung jawab atas pengurusan perusahaan. Dewan Komisaris menjalankan pengawasan dan memberikan nasihat. Pembagian ini menjadi dasar checks and balance. Yang kedua ada integritas GCG. GCG membutuhkan kebutuhan berbasis informasi yang memadai, pengendalian internal, manajemen risiko,
kepatuhan, pengawasan aktif, serta independensi. Dalam kasus sebelumnya, kasus Garuda Indonesia menunjukkan bahwa GJK harus terlihat dalam proses pengambilan keputusan dan pertanggungjawaban sebelum laporan keuangan ditandatangani. Sekian presentasi dari saya terkait makalah yang saya buat. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.